Selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan malam santapan rohani. Malam ini kita akan merenungkan panggilan Allah kepada Daud untuk hidup dalam pengabdian yang sepenuh hati kepadanya. Saat kita memulai waktu perenungan ini, usahakanlah untuk senyaman mungkin. Tariklah napas yang dalam dan menenangkan. Lepaskan segala ketegangan dalam tubuh Anda saat Anda datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan memberi ruang baginya untuk berbicara kepada Anda dalam keheningan. Bukalah hati Anda untuk menerima apapun yang ingin Dia sampaikan. Mintalah kepadanya untuk menolong Anda mendengarkan. Inilah waktu Anda untuk berdiam diri di hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan aku? Aku hanyalah setitik kecil di tengah luasnya alam semesta ciptaan-Mu. Namun Engkau melihatku, mengenalku, dan memeliharaku. Sungguh indah menjadi milik-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu melalui hidupku ya Tuhan. Pakailah aku untuk membesarkan nama-Mu. Dua Samuel 7 ayat 8-9 dan 16 berkata, oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Daud adalah seorang yang tidak diperhitungkan. Ia hanyalah seorang remaja, seorang gembala, dan anak yang paling tidak menonjol di antara saudara-saudaranya. Setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Itulah yang dilihat keluarganya. Bahkan itulah yang mula-mula dilihat oleh Nabi Samuel. Namun, ketika Allah memandang Daud, Dia melihat seorang raja. Bukan keberanian Daud yang luar biasa yang membuat Allah memilihnya. Bukan pula bakatnya yang istimewa. Bukan kepribadiannya yang menarik. Wajahnya yang tampan. Kemampuannya menggembalakan domba. Ataupun hal-hal lain yang biasanya dianggap penting oleh manusia. Yang Allah lihat adalah hatinya. Hati Daud sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Bukan berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Ia pernah jatuh, bahkan kadang dengan kegagalan yang begitu besar. Namun ia selalu menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidupnya. Ketika ia berdosa, ia bertobat. Ketika ia tidak tahu harus melangkah kemana, ia datang bertanya kepada Tuhan. Kemuliaan Allah jauh lebih penting baginya daripada kemuliaannya sendiri. Karena itulah Allah bisa mempercayakan perkara besar kepadanya.
ketika Allah melihat hati Anda, apa yang Dia lihat? Mungkin seperti Daud, Dia melihat seseorang biasa saja yang mengasihinya lebih daripada segala sesuatu. Seseorang yang berkenan di hatinya. Kini saatnya kita masuk dalam doa. Tariklah napas dalam-dalam. Lalu hembuskan perlahan untuk melepaskan setiap ketegangan. Hadirat Tuhan adalah tempat untuk beristirahat dan merasakan damai. Bernapaslah, arahkanlah hati Anda kepada hadirat Allah. Ia berjanji mendengar setiap kata yang kita ucapkan, bahkan di dalam hati kita. Mari berdoa. Tuhan yang terkasih, mungkin aku bukan siapa-siapa di mata dunia, tetapi aku ini milik-Mu. Apapun yang dilihat atau dipikirkan orang lain tentang diriku, Engkau melihat hatiku. Meskipun aku terus melakukan kesalahan, aku rindu mengabdi kepadamu lebih daripada apapun. Biarlah nyata kemuliaan Kristus melalui hidupku. Bapa, berilah semangat di dalam diri ini. Semangat yang berkobar untuk melihat nama-Mu dimuliakan di dunia ini. Biarlah semakin sedikit diriku dan semakin banyak Engkau dalam hidupku. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau melihat hatiku. Terima kasih karena sekalipun aku melakukan kesalahan-kesalahan besar seperti Daud, jalan untuk kembali padamu selalu terbuka. Aku ingin mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati seperti Daud mengabdi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.